Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Ada apa sekarang disuruh membenci? Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Baik, kemudian yang berikutnya, yang terbaru di ziarah Kubro Banten, Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya. Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana, Pak, bukan berarti dia sepakat, tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya, agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal massa. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi. Yang hendak kita respon pertama adalah ucapan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Ini terjadi di mana-mana. Niki sudah terjadi di media sosial di mana-mana. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasanya karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib. Ini ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Nyon sewu kula rada nyerempet sekedhik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka beriman pada Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saiki kok akeh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Ada apa sekarang disuruh membenci? Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Saya ingin sampaikan penggunaan diksi ini salah. Karena benci itu penyakit hati. Hidup ini tidak boleh membenci. Setuju gak kira-kira? Nggak boleh membenci. Yang boleh itu saling menasehati. Karena benci itu penyakit hati. Kita ini sebagai manusia boleh marah. Sulit kita menemukan orang yang nggak pernah marah, itu sulit. Boleh marah, benci jangan. Mengapa boleh itu masih dimaafkan, Pak? Saya ulangi, mengapa marah masih dimaafkan walaupun nggak boleh sering-sering? Karena marah itu cuma letupan emosi, sedangkan benci penyakit hati. Buat ibu-ibu juga begitu, ngambek boleh Bu sama bapak-bapak. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering malahan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau ibu-ibu benci sama suami, ibu-ibu nanti ngebatin kapan matinya suami satu ini. Suaking bencinya. Karena benci itu penyakit hati. Hari ini sebetulnya saya tidak sepakat dengan diksi membenci. Yang paling tepat itu adalah saling menasihati atau saling berdiskusi. Karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan, belajar dengan satu Habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan nggak masuk akal ini, Pak. Belajar kali Habib bodoh. Kalau bodoh apanya yang mau dipelajari ya Pak ya? Itu makanya nggak masuk akal kan? Nek goblok apanya yang mau diambil kalau goblok? Ini nggak masuk akal, tapi ini indikasi kalau kita ingin dijauhkan dari kiai. Kemudian yang berikutnya, satu Habib gila, ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki Habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu.
Ini kalau kata orang Lampung mapas lah, bisa-bisaan. Terus jenengan mungkin pernah dengar, saya sering dengar juga, nggak perlu manakiban. Ini omongan cangkem mereka loh Pak. Nggak perlu manakiban, nggak perlu tahlilan, sing penting sholawatan. Tapi sholawatan yang mereka katakan itu sholawat yang harus ada habibnya. Kalau nggak ada habibnya, sholawat itu biasa-biasa saja. Ini kan menjauhkan umat dari kiai sebetulnya. Kiai-kiai kampung udah nggak dihargai lagi. Belum lagi dibai ditinggalkan, Barzanji ditinggalkan, ganti Simtudurar semua. Ini fakta loh Pak. Kita kenalnya Barzanji, kita kenalnya dibai, ganti Simtudurar. Ratib Ar-Rifai diklaim, diplagiat menjadi Ratibul Haddad. Ini fakta, kenyataan. Bahkan begini, mereka mengatakan Syekh Fakih Muqaddam, karena Habib itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mohon maaf, saya ingin katakan ada indikasi upaya masif yang dilakukan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar tidak lagi meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini akan menghancurkan thariqah-thariqah di Indonesia Pak. Kegiatan-kegiatan manaqib akan dilemahkan, dan ini disampaikan berulang-ulang di mana-mana. Fakih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelarnya lengkap sekali, yakni Qutbur Rabbani wa Ghauthus Samadani wa Sultanul Auliya. Lengkap. Udah nggak tertandingin itu Pak. Tapi direndahkan. Jutaan umat muslim di Indonesia ini thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita baca-baca manaqib, jadi nggak ada gunanya kalau dihadapkan dengan mereka. Ini fakta. Dan ngapura orang NU buka kuping. Ini yang dihantam semuanya amaliyah NU, yang direndahkan ke kiai-kiai NU, ulama-ulama kita direndahkan. Ini benar-benar kejadian. Rais Suriah PWNU, tapi nggak saya sebut PWNU mana, nggak enak Pak. Sering didatangi oleh habaib, dikasih duit Pak dalam amplop, amplopnya diginiin, berapa ini kiai? Rais Suriah PW itu pimpinan tertinggi NU di suatu provinsi. Yang kita santri-santri NU ansor-ansor ini banser-banser, cium tangan, bolak-balik itu Pak. Kita nggak berani jalan membelakanginya, dan nggak berani jalan pakai kaki, pakai lutut kita Pak. Saking hormatnya kita dengan ulama kita, dengan Rais Suriah kita. Tapi sama si Habib mentang-mentang merasa cucung Nabi, berapa ini? Jadi saya ingin sampaikan, nggak ada benci-bencian. Nggak ada benci-bencian. Hari ini kita dalam rangka saling menasehati satu sama lainnya, menasehati demi kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun itu terasa pahit, karena itu kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya jawab juga pernyataan beliau yang mengatakan begini, seandainya habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kata beliau, setidak-tidaknya mereka adalah umat Nabi juga. Dia kan saudara Anda juga. Nah, saya setuju betul dengan perkataan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Setuju banget. Justru itulah yang kita inginkan Pak hari ini. Saya, jenengan semua dengan habaib itu ingin sama-sama jadi umat Nabi, dan kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan simple. Jadi nggak ada lagi ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita. Coba Pak, ini 2024 Bapak Ibu, londilalah kok ada Pak, di zaman sudah semodern ini ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita dan merasa bisa memberi syafaat sama kita-kita ini, kan begitu.
bahkan berani nelpon, diancam, saya tidak akan memberi syafaat sama kamu. Sahibu syafaat itu bukan dia, tapi kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begini, nikah sama golongan dia nggak boleh. Ini kok Islam jadi agama kasta ya? Inilah yang diingatkan oleh Nabi, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan, feodalisme jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan leluhur, merasa dengan nasabnya lebih istimewa daripada orang kebanyakan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang terbaru di ziarah Kubro Banten, Habib Rizik Syihab menyatakan kepada Pak Kapolres waktu itu, ada Kapolres soalnya. Ya, kalau Pak Kapolres hadir di sana, Pak, bukan berarti dia sepakat, tapi sebagai aparat negara itu netral. Beliau atas nama negara wajib hadir untuk memastikan kegiatan itu aman. Itu maksudnya agar tidak terjadi kerusuhan, kericuhan dan lain sebagainya. Bukan berarti dia sepakat. Dia ngomong sama Pak Kapolres, apa kata dia? Tangkap semua begal-begal massa. Istilahnya tangkap. Jadi dorong polisi agar orang yang menyatakan Mbak Alwi itu bukan cucu Nabi itu ditangkap. Hari ini ingin saya sampaikan, justru kita ini dihadapkan dengan fakta. Apa faktanya? Orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini, gerombolan Bani Ba'al, mereka semua sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Ini harus kita ketahui, sudah terbukti bukan keturunan Nabi. Pertama, berdasarkan kitab nasab, ada orang yang namanya Ubaid diklaim sebagai anaknya Ahmad, Imam Ahmad bin Isa. Padahal dalam catatan kitab nasab sama sekali tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nama Ubaidillah baru muncul 5 abad setengah kemudian. Umpami nih Pak, kalau saya sekarang ngaku anak Soekarno, nama saya Suparman Soekarno Putra, jenengan percaya nggak? Ya enggak lah, emang siapa Suparman, mirip-mirip enggak sama Megawati ya. Artinya memang sekarang saja begitu, apatah lagi ini sudah 5 abad setengah, 550 tahun, semakin lamanya. Orang mati ulang udah nggak ada lagi tuh Pak, udah hancur semua itu, udah nggak ada bekasnya lagi tuh fosilnya. Tiba-tiba ada yang begitu. Maka berdasarkan kitab nasab mereka bukan cucu Nabi, berdasarkan kitab tarikh sejarah mereka bukan cucu Nabi, dan berdasarkan tes DNA mereka justru YDNA, asal usul DNA-nya haplogrupnya G. Karena kalau dia cucu Nabi nggak boleh G, dia harus J1. Karena J1 haplogrupnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa alaihi wassalam. Ini kalau orang ngaku cucu Nabi tapi haplogrupnya G, dia bohong. Secara ilmiah, saintifik, ini ilmu Allah loh Pak. Itu ayat kauniyah, itu DNA itu bisa dipastikan 100% tanpa kurang kalau DNA-nya G sama sekali bukan zuriat Nabi. Itu etnis Yahudi Hazari, Yahudi Askenazi dari bangsa Eropa Kaukasia yang memang hijrah ke Yaman di masa lampau. Ketika Islam datang mereka kemudian masuk Islam. Maka dari itu, nah, lalu mengapa orang kemudian mengaku-ngaku cucu Nabi? Pasti ada yang dia inginkan Pak. Apa itu? Privilege. Ada hak istimewa. Zaman sekarang enak, jadi anak Pak Kades enak, anak Pak Kades. Jadi anak kiai enak, Gus. Makanya santri-santri di pondok saya itu sering saya tegur karena suka mencium tangan anak saya. Anak saya itu masih umur 8-9 tahun Pak.
Kalau diciumi sama kakak-kakaknya kangkang santri itu, saya takut anak saya itu besar kepala ngelunjak itu nantinya. Karena privilege anak kiai. Orang banyak Gus cium tangannya. Kata saya jangan dicium tangannya. Umur kalian lebih tua dari dia, dia yang suruh cium tangan. Jadi anak wali kota enak sekarang, jadi anak bupati enak, jadi gubernur enak, anak presiden Pak enak, bahkan bisa jadi wakil presiden, kan begitu, privilege. Nah ini orang nggak tanggung-tanggung, bukan ngaku anak presiden, bukan ngaku anak gubernur, ngaku cucung nabi, cucung nabi Pak, kita mah takut kualat tuh kalau ngaku cucung nabi. Nah saya ingin sampaikan, sudah ada hadisnya dari Nabi, thumma fitnatus sarra, hati-hati kata Nabi, nanti akan muncul fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan, fitnah di zaman kebebasan saat kalian sedang membangun, muncul fitnah dahuluha min tahti qodama rajulin min ahli baiti, akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak putuku. Itu dawuh Kanjeng Nabi loh Pak. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, dia ngaku-ngaku keturunanku, walaisa minni, padahal dia bukan anak putuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sebenarnya yang pantas semata-mata mengaku anak cucuku, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang takabur menyombongkan diri. Maka mengapa orang kemudian mengaku cucu Nabi? Karena dengan pengakuan tersebut dia bisa mengeksploitasi umat. Coba betapa banyak orang yang dimanfaatkan, didawiri Pak, dimintain duit, diancam-ancam kualat kalau nggak ngasih, kan begitu. Gara-gara dia ngaku cucu Nabi, dia banyak mendapatkan hak istimewa. Itu yang diinginkan. Maka saya menyarankan kepada pemerintah, difatwakan dulu oleh Majelis Ulama Indonesia, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan, harus difatwakan termasuk penodaan agama. Dan saya mendorong kepada pemerintah, siapapun yang ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi dia tidak bisa membuktikan, maka sebaiknya dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Dengar itu, nyuruh-nyuruh aparat polisi nangkep kami-kami, awas berbalik, awas berbalik. Habib Rizik kemudian mengatakan sama Bahar Smith, keturunan Wali Songo terputus 5 abad lebih lamanya, mereka sendiri yang balik terputus 5 abad lebih Pak. Mereka mengatakan, kata dia apa? Tes DNA, buktikan dengan tes DNA. Nanti kalau tes DNA, kata Habib Rizik ini, DNA dia kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang kata-katanya berbalik, monggo kersane Habib Rizik jenengan yang tes DNA untuk membuktikan kalau jenengan betul-betul tes DNA-nya J1 terbukti cucu Nabi, kami semua sebagai umat Nabi akan hormat kepada siapapun zuriat Nabi. Kalau dia akhlaknya bagus kita taat, kalau dia akhlaknya jelek kita hormat, kita muliakan, tapi tidak perlu ditaati. Jadi jangan sampai hanya ngaku cucu Nabi tapi tidak berani tes DNA, tidak berani membuktikan, ujung-ujungnya hanya mengeksploitasi umat Nabi. Sekarang begini, emang dosa apa ngaku cucu Nabi? Dosa Pak, dosa. Yang enggak dosa cuma satu. Kalau kita mengatakan begini, dalam darah ane nih mengalir darah Rasulullah Adam alaihi salam, nah itu enggak dosa itu Pak, bener soalnya. Tapi kena jenengan ngaku cucu Rasulullah SAW, cucu Nabi Muhammad, dosa. Dosanya setidak-tidaknya 2. Pak bacain hadisnya nggih. Man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang berdusta, yang kedustaan itu disandarkan kepada saya. Kan ngaku cucu Nabi itu berdusta yang disandarkan kepada Nabi. Yang kedustaan itu disandarkan kepada saya, kata Nabi, faqad kafar, kafir dia. Dalam matan yang lain, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka.
Hadis yang kedua, biar kita nih paham, manidda'a qauman laisa lahu fihi nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku dirinya keturunan nasab dari suatu kaum, laisa lahu fihi nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Di ngaku-ngaku cucu Nabi itu masuk neraka. Makanya jenengan Pak, Bu, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad. Saya datang ke Keratuan Darah Putih Pak, di Kalianda Bapak Ibu. Saya tanya, Dan, berani nggak kata saya ngaku keturunan Sunan Gunung Jati? Berani. Pohon nasabnya ada Pak. Cuman saya tanya balik, Syarif Hidayatullah itu, Sunan Gunung Jati itu dzurriyyat Nabi. Berani nggak panjenengan ngaku dzurriyyat Nabi? Apa jawab beliau? Nggak berani. Nggak berani Pak. Mengapa nggak berani? Takut akhlak kami nggak sesuai, nanti kami justru menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yoga keturunan Keratuan Darah Putih itu Pak, sedang tes DNA untuk memastikan DNA-nya tersambung tidak dengan DNA-nya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita yang umat Islam, terutama para kiai ini, para kiai, para alim, para ulama maksudnya, wajib meneliti kalau ada yang ngaku-ngaku keturunan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa, yambaghi likulli ahadin ay yakuna lahu ghiratun fi hadzal nasab syarif hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Niscaya sudah semestinya, sudah seharusnya setiap orang cemburu dengan nasab keturunan Rasulullah, nasab yang mulia ini. Dan kalau ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi, teliti, periksa, hatta la yankasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, periksa dia sampai tidak ada satupun lagi yang berani ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi, cucunya Nabi, kecuali dengan bukti yang benar. Ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi. Baik, saya lanjutkan, dipercepat saja. Yang berikutnya, Habib itu walaupun ahli maksiat, matinya husnul khotimah. Sedangkan kiai kalau dia benci Habib, walaupun dia alim, walaupun santrinya banyak, maka matinya su'ul khotimah. Pak, ini ngalang-ngalahin Kanjeng Nabi ini. Ini kan fakta. Kuping kita kan dengar semua kan? Ada semua jejak digitalnya di YouTube. Saya ingin katakan, ini sesat kalimat ini. Ini doktrin yang menyimpang. Mengapa saya katakan menyimpang? Bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau doktrin para Bani Ba'alwi ini kita pertahankan Bapak Ibu, rusak agama. Percayalah kalian dulu, rusak, hancur agama ini Pak. Islam tidak akan menjadi agama rahmatan lil alamin lagi. Ini bertentangan dengan sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kata Nabi, saya, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut kepada Bani Quraisy. Bani Quraisy berarti sukunya Nabi. Kemudian yang berikutnya, ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Mbah Abdi Manaf, saya Muhammad, kata Nabi, tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'an. Kalau Nabi ngomongin Bani Abdi Manaf Pak, berarti Nabi bicara tentang klan keluarga, marga. Selanjutnya Nabi bersabda, ya Abbas, wahai Abbas, paman Nabi, udah masuk ke keluarga ini Pak. La ughni angka binallahi syai'a, saya ponaan mule, ini pakliknya Nabi, ndak bisa nolong kamu kalau paklik nggak bertakwa kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ya Sofiyah, ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bibi Sofiyah, kata Nabi,
la ugni anki minallahi syai'a. Saya ponakanmu bi, nggak bisa nolong bibi kalau bibi nggak bertakwa kepada Allah. Baru Nabi masuk closing dengan kalimat, ya Fatimah. Ini langsung nyebutin anak loh Pak. Tidak ada satupun yang nasabnya lebih dekat kepada Rasulullah kecuali Fatimah. Wahai Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu tidak bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Tuh Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan Habib walaupun ahli maksiat matinya husnul khotimah, enak aja cangkemnya ngomong. Kalau ada yang ngomong begitu Pak, berarti dia bukan cucu Nabi. Cucu Nabi nggak mungkin ngomong begitu, percayalah. Nggak mungkin ngomong begitu. Nggak ada kalimat-kalimat itu yang bisa dikeluarkan dari lisannya cucu Nabi. Kemudian yang berikutnya ngancam para kiai yang menasihati mereka matinya su'ul khotimah. Nanti kiai Imat su'ul khotimah. Waduh. Kiai Imat itu tidak benci habaib, tidak benci Bani Ba'ali. Beliau sebagai ulama tidak bisa menyembunyikan ilmu, nggak bisa. Itulah penelitian beliau. Ini nggak boleh disembunyikan karena ini akan menjadi kebatilan. Ketika disembunyikan, wajib untuk disampaikan. Itu nasihat yang baik. Apa kata Kiai Imat? Nanti kita sama habaib itu sama-sama saudara musyrik. Yang mantunya Habib tetap jadi mantu, yang temannya Habib tetap jadi teman, yang gurunya Habib tetap jadi guru.